Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat di mana mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi diceritakan dalam Al-Quran bahwa setiap umat yang kepada mereka datang Nabi, datang Rasul, datang utusan, itu mereka memiliki arah ibadah. Contoh kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Mazmur 5 nomor 8 atau Mazmur 108 nomor 2. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya fa'ani berof khadekha apo patekha estakhafi el hekal kadeska bir atika. Panas. Tetapi aku berkata, dengan kasih setiamu yang besar aku akan masuk ke dalam baitmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang suci dengan takut akan engkau. Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru kemudian ketika diterangkan bahwasanya Bani Israel itu memiliki, semua nabi ya, memiliki arah ibadah. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang suci dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kubuat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Aku hendak estakhafi el haikal kadeska POD etsemeka. Jadi merujuk kepada ibadah sujud, arahnya kepada bait suci yang suci. Bait suci yang sudah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa kemudian kita itu menghina orang Islam karena sujud menghadap ke Baitullah. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah derek, maka mereka pun akan menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat, derek. Jadi kiblat itu adalah derek dalam bahasa Ibrani. Jadi orang Kristen ini memang karena dia agama Roma, dia nggak bisa menemukan dalam agama mereka materi-materi seperti ini. Karena bukan agama samawi, mereka adalah agama buatan manusia. Kayatsi amka lamikama al-ofo baderek, menghadap atau mengarah ke kiblat, menuju Asher, isi lakem. Itu jelas itu. Jadi kita umat Islam nggak bisa dihina-hinakan dengan orang yang awam yang tak tahu materi. Ya itu disebabkan karena orang-orang ini memang harus belajar supaya mereka itu meninggalkan kegilaan beragama dengan menghadap kepada batu zakar yang kemudian dibuat patungnya di gereja mereka. Al-Quran tidak bisa keliru. Walikullin wajhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi ada saya dengarkan penghinaan tentang sujud, muka simpan di tanah. Justru penghambaan, puncak penghambaan manusia itu ketika kemudian itu wajah menyentuh ke tanah. Siapapun dia, mau dia presiden, mau dia raja, mau apapun, itu adalah ketundukan. Iblis disuruh tunduk kepada Adam, itu ketundukan. Siapa yang tidak mau sujud dalam beribadah berarti dia iblis. Kenapa? Karena dia sombong. Dia merasa dirinya hebat, merasa dia itu adalah punya spesial, punya kredit plus di dalam kehidupannya. Padahal Matius 26 nomor 39, Yesus menyimpan wajahnya di lantai, sujud dia sama seperti umat Islam. Lalu dikatakan di dalam Yohanes 14 ya, teman-teman, nomor 27 kalau nggak keliru saya. Di situ diterangkan bahwasanya siapapun kemudian dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba yang taat yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk kemudian ibadah dan taat berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberitakan ini tidak seperti yang diberitakan oleh dunia kepadamu. Jadi Yesus itu memberitakan tentang pola kehidupannya. Yohanes 10 nomor 27, barang siapa aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus sujud,
Pengikutnya yang asli sujud, bukan salto-salto, jingkrak-jingkrak, tripping, bukan. Jadi kalau pengikut Yesus itu wajib Muslim, pengikut Yesus itu wajib Islam, nggak bisa tidak. Karena Islam mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Yohanes 14 di situ juga Yesus mengatakan bahwasanya jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan dan mendengarkan perkataanku. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam melakoni itu. Satu lagi, saudara, ketika Anda melihat di dalam Yesaya 66, di situ Tuhan memproklamirkan apa? Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang ibadah sujud kepadaku. Kristen di gereja nggak bisa sujud. Begitu dia sujud, jidatnya akan ketabrak dengan kaki atau pantat meja, kursi. Ya, kursi depan. Tidak bisa dia Kristen. Karena memang Kristen ini adalah agama karya Romawi, bukan karya para nabi. Tak ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada senggok bayi. Nggak ada. Tak ada nabi yang menyembah kepada manusia. Tak ada nabi kemudian memanggil Tuhan kepada manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan itu. Intinya, Kristen ini adalah agama anti Yesus. Itulah Kristen. Karena Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus bersyahadat. Semua yang dilakoni umat Islam dilakoni oleh Yesus. Kristen ini adalah agama barat buatan orang barat, yang mana Kristen ini adalah anti terhadap ajaran para nabi, anti terhadap ajaran Tuhan. Demikian. Kalau ada materi atau pertanyaan yang lebih berat atau ada hinaan hujat yang lebih berat, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terus kenapa Bang Juma kebanyakan orang Kristen menuhankan Yesus ya? Iya, karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24 bahwasanya penyesat ini, nabi palsu ini akan bermukjizat, dan mukjizatnya ini akan dipercayai oleh orang-orang yang berpola pikir lemah, sehingga menganggap bahwa apa yang dibawa oleh para nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Nabi palsu akan menyesatkan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat jelas bahwasanya iblis bersumpah akan menyesatkan kemudian semua manusia, kecuali mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah. Apa polanya kemudian? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Selanjutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Kenapa orang Kristen ini banyak menyembah Yesus? Karena semua orang Kristen itu makan makanan yang diharamkan. Nabi Adam alaihissalam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, dimakan, ikut iblis. Babi diharamkan, Kristen makan, ikut iblis. Itu makanya banyak. Al-Quran itu ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi setan itu selalu menjerumuskan manusia dalam kesesatan melalui makanan. Makanan yang menjadi cara iblis menyesatkan manusia. Kalau Anda kemudian bertanya kepada saya, sebagai seorang Muslim, kenapa Kristen banyak seperti itu? Maka saya mengatakan, satu, Al-Quran menjelaskan bahwa iblis itu akan membuat kejahatan itu menjadi seperti indah. Sehingga kalian menganggap bahwa menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Di dalam Al-Quran diterangkan, iblisnya bersumpah dan mengatakan kepada Tuhan, Rabbi, Tuhanku, ketika dia kemudian diberi izin. Kan ada dalam kitabmu, Simon, iblis telah diberi izin untuk menyesatkan manusia. Ada kan? Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ardi wa la uqwiyanna lahum wa yannahum ajma'in. Tolong ditegur saya kalau salah ayatnya.
Iblis berkata kemudian, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang hidup di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau Anda kemudian merasa bangga dengan banyaknya Anda tuh, ya iblis yang bersumpah dan merasakan kejahatan itu menjadi indah. Menyembah Yesus itu kejahatan, karena Yesus itu bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi siang malam kita sampaikan itu pun percuma, karena Anda menganggap indah menyembah Yesus itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sudah mengatakan, aku iblis akan menjadikan kejahatan bagi mata orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang indah. Jadi Anda ke gereja itu dengar musik, tang dang 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 ladung berketap tap tap tak terap tum dak rak tak tak DM rumah ka ando DM peraka tua oh ambe batum mana masai balona muremo minum ballo DM berkata, aku berkata, DM perkatua, angke sulemo dio banuana, na kengke polona asu bolong. Begitu. Jadi terasa indah lagu-lagu, apalagi kalau sudah musiknya itu indah kali sampai keluar air maninya, air matanya, karena saking indahnya terperangah dengan kesesatan, menyembah manusia, merasa indah. Itu sumpah iblis. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wala ugawiyannahum ajmain. Itu seingatku itu Al-Quran surah Al-Hijr ya. Seperti itu Bung. Jadi kalau tanya, ya itu jawabannya. Indah kali tuh masuk gereja nyanyi, oh malam kudus susunya sepinya. Salah lagu. Kayak gitu-gitulah. Kurang lebihnya gitu. Anda lah pikirkan sendiri tuh. Dia apa judulnya itu Bang? Bagus loh. Iya, DM Prakatua. Oh. Terus Bang Juma, bagaimana kita mengetahui gangguan iblis terhadap diri kita? Oh gampang. Gangguan iblis itu kalau Anda menatap apa yang Anda lakukan di dalam keagamaan Anda bertentangan dengan akal Anda, bertentangan dengan para nabi, tapi Anda anggap itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran. Contoh, menyembah Yesus. Indah kan terasa Anda tuh nyembah Yesus, misalnya ibadah minggu, indah kan itu. Natalan, wah enak kali. Tapi apakah itu benar di mata Tuhan? Kalau benar, mana dalil pembenarannya dari firman Tuhan para nabi? Ada enggak? Enggak ada. Maka untuk mengetahui itu, bahwa itu adalah iblis, itu cakupannya itu di situ. Anda merasa indah kemudian apa yang Anda lakukan. Itu untuk mendeteksi. Yang kedua, secara data. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau di Islam kan tadi, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Itu kan jelas tuh. Kalau di Islam, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kan jelas tuh kalau di Islam. Ya. Nah, kalau di Anda baca Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Atas keinginan siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas keinginan siapa kemudian Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda makan makanan yang menjijikkan? Coba. Atas keinginan siapa Anda kemudian Natalan? Siapa yang ngajarin itu semua? Iblis. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu semua adalah tanda-tanda ajaran setan itu. Tapi apakah Anda ngeh? Apakah Anda sadar? Apakah Anda mau keluar dari ajaran itu? Tidak. Anda menganggap itu adalah sebuah kenikmatan, adalah sebuah kebenaran.
Kenapa demikian? Karena iblis sudah bersumpah, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Coba, Al-Quran tidak pernah salah. Untuk mendeteksi Al-Quran ini salah ataupun benar, lihatlah Anda, apakah ada kemudian dalam kitab saudara ibadah minggu, makan babi itu dihalalkan, menyembah Yesus itu dibolehkan. Ada enggak? Tidak ada. Tapi Anda merasa itu kebenaran. Kenapa? Karena setan yang mempengaruhi Anda. Anda tahu penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Anda tahu pengkhianatan Yudas karena ada iblis. Anda tahu imam kepala membuat tipu muslihat karena iblis. Anda tahu mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian palsu karena iblis. Anda paham. Tapi apakah kemudian Anda mau sadar untuk memahami apa yang Anda tahu itu? Tidak. Anda merasa itu indah. Padahal yang memberikan hadiah salib kepada Anda itu adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Tapi Anda tidak sadar itu. Anda nggak sadar. Kenapa iblis menjadikan sesuatu kejahatan, ya, batil menjadi indah di mata Anda? Itu makanya ke gereja. Malam kudus, duduk bersila kita sambil meminta Tuhan DM perangkat Tuhan. Kan gitu. Ada dalilnya kan? Jangan kau minum air saja, campurkanlah alkohol sedikit. Agar apa? Pencernaanmu kenapa? Pencernaanmu kenapa? Lancar katanya. Di mana dalilnya itu, Dek? Ada yang ingat nggak? Itulah yang dikatakan. Lalako moko diobanuana na bengang ko tuang si jarekeng manemu mandiok mu minundu kami na musulina kong ko pelok mu asu bolong. Itulah yang kena lagunya tuh. Bang Andi. Gitu, Bu. Aku nggak tahu artinya tapi aku lucu. Ya udah, tertawa aja Efesus lah. 5:18, Bang. Nah, Bukan Bu itu. Nina? Yang Apa, ini, Bu Nina? yang si dia suruh minum anggur sebelum mati itu. Itulah. Jadi terasa indah ajaran itu. Kenapa? Karena iblis yang bekerja. Coba bayangkan ya. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalibkan. Artinya kalau Anda sadar tuh, Tuhan mengatakan di dalam Yohanes, ini kalau ngantuk kayak gini error. Di dalam Kisah Para Rasul 23, Kisah Para Rasul, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Oh mama, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian malah dibenarkan, dihapuskan dengan membunuh orang yang benar. Karena nyambung itu. Tapi kan Anda tidak akan pernah sadar. Kenapa? Karena Anda menganggap itu adalah sebuah keindahan. Siapa yang membuat itu? Ya iblis. Padahal nyata loh itu. Dari buahnya kamu melihat nabi palsu itu. Hasilnya, karpos dalam bahasa Yunani. Apa hasil pengajaran nabi palsu? Membuat orang memanggil aku Tuhan. Membuat orang bernubuat pakai nama aku, membuat orang-orang bermujizat pakai nama Yesus, membuat orang-orang mengusir setan pakai nama Yesus. Anda sudah ada pada poin itu. Setiap hari Anda bangga, pendeta Anda Andi Simon mengobati orang. Anda bangga dengan itu. Anda menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Anda menganggap itu adalah sebuah keindahan. Oh, Kristen menang, Kristen. Tapi Anda lupa, oh iblis itu sudah bersumpah akan menjadikan sesuatu itu indah gitu loh. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan, wah ini Kristen ini benar karena banyak yang oh tidak. Jangan salah. Bahkan di dalam surah Al-Araf ayat berapa itu? Ayat 17 dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi anak cucu Adam
dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Coba. Jangan kamu pikir iblis itu tenang dalam kehidupan kita ini, enggak. Makanya dalam kitab Anda itu yang Anda ambil dari agama Yahudi, aku akan melakukan permusuhan antara kamu dan keturunannya. Ini yang diterangkan Al-Quran. Maka iblis datang menyesatkan kita dari kiri kanan muka belakang kita. Jadi jangan Anda merasa nyaman karena Anda sudah kemudian ditebus dan segala macam. Oh tidak, justru itulah cara iblis menyesatkan. Begitu saudara ya, Anda menghina umat Islam yang sujud begitu sempurna ibadahnya. Mereka dari seluruh penjuru bumi sujud mengarahkan diri mereka dengan ketaatan kepada satu titik. Bayangkan itu, Anda jadikan itu hinaan. Sementara di dalam kitab yang Anda gunakan, semua nabi itu memiliki batu penjuru dan mereka sujud kemudian menuju ke arah itu. Bahkan kalau Anda lihat secara bahasa Ibrani ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, di situ bederek itu artinya kiblat. Coba, derek itu kiblat. Itu bahasa Ibrani itu. Nah, kalian punya kiblat kagak? Kalian tidak punya kiblat. Makanya saya katakan Kristen ini agama Batu agama zakar ke bang. Batu lain zakar. itu. Derek-derek ini juga puna sakar ini berek-berek teh derek. Cece. Balas ya anak-anak puna kaman nih masih. Teh berek-berek derek. Ya tapi kan itu kiblat mereka bang. Oh, kiblatnya ke situ. Wah, itu lepas tangan kalau saya kalau. Dia berek-berek ka masih derek. Lele, sesana ndak nakaman. Njo bundara manalangi ring natin na makka. Ngapa nakana derek na berek-berek berek. Cece. Melakku janak kire. Astagfirullahaladzim. Balas ya nakke. Satu Jangan orang Timotius, si Bang. balong. Lupakan aja umat Islam nyembah Ka'bah. Disuruh mabok itu di 1 Timotius pasal 5:23 itu. kan. Maksud saya itu Yes. 1 Timotius itu yang mulai cerdas, mulai anak-anak semua pada cerdas semua, masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi aku pakai pun kami umat Islam menyembah Ka'bah, tina kamanjo, tanjak nurun si polong. Anjo kami umat Islam sujud mengarah ke kiblat itu hanya ketaatan saja karena perintah. Andaikan Tuhan mengarahkan kita untuk sujud ke mana kepatikan, itu pun kami lakukan karena kami sami'na wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mentaati. Kami adalah umat yang mendengarkan perintah Tuhan. Karena di dalam Mazmur 37 nomor 28 itu Tuhan mencintai hukum. Maka kami pun umat Islam mencintai hukum itu. Begitu saudara Suma Sobat. Amus Sobat. Dibalik namanya. Gambar apa yang arena aplambaga. Agamanya ini. Dia tadi bilang nggak menyembah Yesus bang. Dia bilang aku nggak nyembah Yesus katanya. Berarti Kristen yang sudah mulai sadar berarti. Ya. Jadi tek pakai kaman juga di sambulai kun tulinggis. Hah? Ngapain bos? Udah bang, aku mau tidur nih. Mau tidur? Tidur ya. Iya. Gak mau minum sikit tua? Enggak. Tobat. Berarti kamu tidak taat kitabmu kalau kamu tidak minum balok. Minum Ada sikit kata perintahnya. Paulus. Minumlah Biar sikit. pencernaanmu lancar. Biar pencernaanmu lancar. Aku gak nyembah Yesus, aku jarang baca Bible. Oh gitu. Enak lah Ya jadi sudah lah. Kristen. Aku pengen tahu Islam aja. Tapi sebelum Kenapa? Kristen. Dia pengen tahu agama Islam katanya. Tapi aslinya kau di KTP Kristen ya? Bagus itu kalau mau tahu Islam, tapi jangan mengedepankan sesuatu yang Anda tidak tahu. Seperti tadi, jangan. Mending Bang Suma, menurut pandangan saya melihat umat Islam, benarkah Masjid Islam itu menurutku menyembah Ka'bah? Tolong diluruskan. Nah, kami jabarkan gini. Gitu, orang mau belajar itu begitu.
Bagus kalau Anda mau belajar bertanya Islam, saya senang. Kalau Anda non Muslim bertanya Islam tapi tujuannya untuk tahu, saya senang, bukan untuk menghujat. Saya senang. Gitu loh Ya Bang. sudah, aku minta maaf Bang Juma. Bagus Iya itu. sama-sama. Saya pun Iya. minta maaf ya. Teman-teman di sini minta maaf. Ya, kami Oke, minta Bos. maaf. Tapi yang penting kalau mau tanya, tanya bagus-bagus, nggak usah kayak tadi. Karena kami selalu berhadapan dengan Oten, Dek. Oten-oten yang suka cuman menghujat. Kalau kau cuman pengen tahu, nggak masalah. Ya, Amus nggak mau tahu ayat-ayat enak di Bible. Nggak mau tahu ya udahlah kalau Ya, nggak mau. lanjut. Ya Bang Zuma lah tuh. Oke. Kalau nggak ada lagi, Subuh nih kasih itu. istirahat, kita udah jam 4 lewat ini. Berani ya, Rok? Besok lagi kita ketemu ya. Saudara Amus, sobat Suma, kalau Iya. mau bertanya Islam naik aja ke sini besok ya. Saya insya Allah siap membantu. Aku ngantuk juga nih. Iya. Bang nggak nyanyi Dendraka tua tadi Bang. Janganlah. Itu lagu Pamungkas itu. Sekali-sekali aja, sekali setahun lah dikeluarkan itu lagu. Sudah, aku tutup dulu ya. Salam. Leba miro mula rama. Tapi Leba hiburan miro mitindro. belum turun. Aduh, bulan Rama ini lagi di YouTube bulan Rama kena. Ngapa nama kalanya tanjak orang kayak kamatongnya anu, siluman lele. Ngapain juga dong? Astagfirullahaladzim. Orang mau putar lagu lagi. Apa kau? Aku pikir gambar lo tadi, sorry, astagfirullahaladzim. Aku pikir gambar, ternyata makhluk Sedih hidup. dulu, sedih sekali kesian. Oh, dia dengar lagu tapi dia sedih gitu. Sedih. Oh, Sampai ndak bisa nak tutup mulut nak kena hoteng. agak. Ini harusnya dia pakai masker kayak aku juga loh. Tutup dulu Bang Juma ya. Tutup ya. Iya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, ya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Rahma karena sudah mempertontonkan teman-teman Bang Suma yang harusnya pakai masker juga ya. Tadi kupikir gambar, tapi ternyata makhluk hidup. Masya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampuni hambamu ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di channel-channel channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Ada Zulkifli Emabas, Hendy Slebes, Triunsur Comment Center, Triun kemudian Player. Uniripa Channel, Lipa kemudian Muslimah MOE. Channel, ya, ya, oke semuanya ya. Leba nih Mudah-mudahan- Bunda. Apa nih? Jangan makin lagi kodong yang tadi de bala-bala. Oh ini yang ompong giginya juga ini kodong ya balas ya anak. Oh mama, iyalah, iya ya, iya. Ah, indah kan? Oh indah Bang sekali. mana Bang badan. lagu tadi Bang terakhir Bang. Nyanyi dulu itu tadi. Janganlah. Sekali setahun aja lagu itu, lagu Pamungkas. Hanya malaikat penjaga rezeki itu yang tahu dengan saya berdua. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesertaan antum semua. Semoga Ya. Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, Amin, ya melembutkan Allah. hati kita. Ya, dan yang terpenting adalah setiap momen seperti ini ada terpentingnya kita selalu diwaraskan oleh Allah. Jangan sampai rusak otak ini ya. Siap. Kalau otak ini rusak, inilah yang terjadi tuh. Tuh. Otak rusak, otak rusak, otak rusak ya gitu. Mantap, macam piri anak gue. Oke, saya kira begitu ya teman-teman. Mohon maaf ketika ada kata dan kalimat yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang baik buat saya untuk kemudian memberikan memberikan sesuatu yang mungkin ilmu yang bermanfaat bagi saya sebagai amal. Amin. Ya, dan juga teman-teman adik-adik saya di sini yang memberikan masukan ilmu. Anak Allah rohani, menjadikan Bang. Itu, ya anak rohani. Semoga menjadikan itu adalah amal ibadah, amal jariah untuk kita semua. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton hari Senin saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin
saya dialog debat dengan pendeta siapa? Sekia siapa tadi itu ya? Siapa bang? Yang perempuan deh. Sekia siapa itu tadi ya? Pendeta Setia. Pendeta Kristi. siapa? Si Kristi. Bukan. Tunggu ya, tunggu. Hari Senin di Komal ini. Insya Allah. Ya, bukan di Api Sultra, Sulawesi Selatan Api Utara. Sultra. Oh. Pendeta Kesia Sembiring. Keisa Sembiring, si Keisa. Ya, pendeta itu ya. Kalau nggak salah, Keisa. Iya ya, setahu aku Keisa. Iya ya, bentar aku Tapi cek. banyak dari kalangan mereka kalangan dia yang hujat dia juga. Kenapa? Banyak yang nanya di bawah jam berapa kitanya. Habis zuhur insya Allah. Keisa. Di Api Sultra ya. Api Sultra pendeta ini minta berdiskusi dengan Bang Suma. Sambil kita tunggu juga pendeta Eltok. Siapa? Etok. Mel Atok. Mail Oh Atok. iya. Iya, Mele Atok. Mail Mele Atok. Iya. Siapa? Mama Atok. Mail Atok. Oh iya. Dia juga ini katanya mau debat dengan Bang Suma. Kita tunggu aja jadwalnya kapan dia punya nyali ya. Atur napas dulu dia kan. Harus banyak oksigen. Sama Iya. seperti jangan sampai seperti perdinan kemarin. Oh, Semangatnya tinggi ini si tapi Keisa ini bang. Keisa Sembiring ya. iya betul. Beliau yang minta untuk berdiskusi. Ya, kita sekarang teman-teman ya. Nanti hari Senin insya Allah. Oke, host silakan ditutup. Kita istirahat dulu teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya yang ada di TikTok dan di YouTube. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.